kita ada di dalam tangan Tuhan, hidup kita adalah milik Allah sendiri. Ya. Ketika kita membeli sebuah handphone misalnya ya, maka kita pergi ke toko handphone, kemudian kita pilih handphone yang cocok, yang sesuai dengan keinginan kita, dan kita membayar ya. Handphone itu seharga daripada handphone tersebut ya, tergantung mereknya dan merek dan kemudian kapasitasnya ya. Dan ketika kita sudah membayar handphone tersebut, maka handphone itu menjadi milik kita ya. Jadi ketika ada pembayaran, ada pelunasan, maka barang yang tadinya milik daripada pemilik toko itu sekarang ada di tangan kita, dan itu dalam milik kita ya. Kita bisa menggunakan handphone itu sesuai dengan keinginan daripada kita ya. Nah, hidup kita juga itu sudah dibeli dan sudah lunas ya, dibayar oleh Tuhan ya. Jadi kita adalah milik Allah. Saudara dan saya adalah milik Tuhan, milik Allah yang sudah ditebus, sudah dibeli, dan harganya sudah lunas dibayar. Ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Roma 1 ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ya, itu ketika Allah menunjukkan anugerahnya, ketika Allah memberikan keselamatan bagi kita, maka saudara dan saya dipanggil menjadi milik Kristus ya. Milik Kristus adalah sesuatu yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita memahami, menyadari bahwa kepemilikan diri kita bukan kepemilikan diri sendiri ya. Kita harus menyadari bahwa siapa kita, siapa diri kita lewat pemahaman dari kepemilikan ini ya. Artinya apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di kehidupan kita ya, tubuh, jiwa, dan roh kita, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang bersangkutan dengan hidup kita, baik itu yang menempel dalam kehidupan kita, kekayaan, kemudian keluarga, hal yang bersama-sama dengan kita, berarti sepenuhnya ada di dalam kepemilikannya Tuhan ya. Apa arti daripada milik Kristus ya? Milik Kristus itu berarti kita terhisap atau menjadi bagian dari umat Allah ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu merupakan bagian daripada umat Allah yang secara secara global ya, bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan umat Allah yang ada di muka bumi ini ya. Bapak, Ibu, Saudara bergabung dengan GJKI Goshen, maka kita terhisap ya. Kita menjadi bagian kecil daripada umat Allah di GJKI Goshen. Nah, tetapi secara umum kita juga adalah bagian dari umat Allah secara universal, secara menyeluruh di seluruh dunia ini. Kemudian arti daripada milik Kristus, kita adalah kepunyaan, ya, milik kepunyaan Allah. Kalau di 1 Petrus 2 ayat ke-9, ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri.
Kemudian kenapa alasannya? Ya, kita menjadi milik Kristus. Alasannya bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Itu di dalam 1 Korintus 6. Ya. Bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Ya. Tetapi dikatakan kita sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah dibeli oleh darahnya yang mahal di atas kayu salib. Yang sudah kita peringati bulan yang lalu di Jumat Agung, kemudian Paskah kebangkitan Kristus, dan nanti kita akan merayakan di 26 itu adalah kenaikan Yesus, ya. Nah, hidup kita bukan milik kita sendiri, ya. Kita bukan milik diri kita sendiri, tetapi kita 100% milik Allah. Artinya ketika kita sudah menjadi milik Kristus, ada keterikatan antara kita dengan sang pemilik. Ya, seperti handphone yang kita beli, maka kepemilikannya sudah berpindah tangan. Ya. Atau kita membeli sebuah rumah, kita membayar harganya, maka ketika ada surat perjanjian atau akte tanah dan rumah itu sudah di tangan kita, maka kepemilikannya sudah beralih, ya, dari pemilik sebelumnya ke menjadi milik kita, ya. Dan nama di akte tanah kita sudah tertulis nama kita, ya, harus di balik nama, ya, menjadi milik kita, ya. Artinya kita punya hak atas kepemilikan tersebut. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Hidup kita sudah dibeli oleh Yesus. Maka hidup kita adalah milik Allah, milik Kristus. Bukan milik kita sendiri. Artinya ketika kita sudah menjadi milik Allah, maka otoritas yang punya hak untuk terhadap kepemilikan itu adalah pemiliknya. Ya, pemiliknya mau membanting handphone itu atau mau menggunakan apa dengan sesuai dengan keinginannya, itu adalah hak daripada pemilik. Ya. Barangnya sendiri tidak punya hak untuk melakukan sesuatu. Ya, tidak ada hak lagi untuk melawan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehendak kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan kemauan kita sendiri. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi milik Allah. Artinya kita harus hidup ketika kita menjadi milik Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak sang pemilik. Ya, bukan sesuai dengan kehendak diri sendiri. Nah, kita sudah dibeli. 1 Korintus 6 ayat 19, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu, yes, saudara dan saya, bukan milik kita sendiri, ya. Sebab dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Artinya hidup kita bukan mengikuti akan kehendak diri sendiri, ya. Hidup kita bukan menuruti apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita harus menyerahkan segala kehendak kita kepada kehendak Allah. Kemarin ketika kita belajar tentang doa yang dikabulkan, kita bukan memaksakan kehendak diri kita, tetapi kita menundukkan diri kepada kehendak Allah. Karena kita milik Kristus, maka kita harus menundukkan diri kita kepada kehendak sang pemilik. Nah, apa
implikasinya atau status apa ketika kita sudah menjadi milik Kristus, ya. Tuhan memberikan 3 status ketika kita sudah menjadi miliknya. Ya, ada status yang bukan berarti ketika kita menjadi milik Allah, ya, kita dikontrol seperti robot, ya. Tidak, tetapi Tuhan memberikan status untuk kita menuruti kehendaknya dengan 3 status yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita adalah anak Allah, ya. Roma 8 ayat 16-17 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, status yang Tuhan berikan ketika kita menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus adalah kita anak Allah. Ya, anak Allah itu berarti kita diberikan privilege, ya, diberikan hak khusus oleh Allah, di mana kita diangkat, posisi kita menjadi posisi yang luar biasa, ya, posisi anak. Ya. Dan kalau anak, menurut Rasul Paulus, bahwa anak itu adalah seorang ahli waris. Bapak Ibu Saudara dan saya itu diberikan status anak Allah supaya kita menerima warisan dari Tuhan. Warisan apa? Yaitu janji-janji Allah, ya. Warisan janji-janji Allah yang ada yang dalam firman-Nya, ada di dalam Alkitab, bahwa Tuhan memberikan segala janji-janji Allah kepada kita, ya. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan, baik berkat jasmani maupun berkat kekuatan, kesehatan maupun berkat rohani, ya. Itu Tuhan siapkan dan Tuhan berikan kepada orang-orang yang menjadi milik Kristus. Ya. Namun bukan hanya berkat yang sifatnya menyenangkan, ya. Di dalam ayat, ya, di dalam lanjutan tadi dikatakan di dalam Roma 16 ayat 17-nya bahwa kamu juga akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu penderitaan, ya. Kalaupun kita mengalami penderitaan, dikatakan penderitaan itu akan membawa kemuliaan, ya. Artinya ada janji Allah, ada berkat Allah yang disediakan bagi anak-anak Allah, tetapi ada juga penderitaan yang bisa mendatang kepada anak-anak Allah untuk tujuan kemuliaan Tuhan, ya. Ya, kenapa itu penderitaan ada? Karena penderitaan, kalau penderitaan ada dalam dunia ini, karena dunia ini dikuasai dosa. Artinya ketika kita ada dalam dunia, berarti kita tidak akan lepas dari penderitaan, ya. Tapi penderitaan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita, untuk membentuk kita, dan supaya kita bisa memuliakan Tuhan, ya, lewat penderitaan yang kita alami. Misalnya kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami mujizat, kita mengalami kesembuhan, kita bisa bersaksi bahwa Tuhan memberikan kesembuhan. Atau kita dalam kesulitan atau dalam pergumulan, Tuhan memberi pertolongan, dan kita bisa menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kesaksian kita bahwa Allah menolong dalam kehidupan kita. Ya, jadi penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk memproses anak-anak Allah supaya anak-anak Allah bisa memuliakan Tuhan, ya, bisa bersaksi lewat apa yang dialami di dalam kehidupan kita, ya. Status yang Tuhan berikan ketika kita menjadi milik Allah, kita menjadi anak-anak Allah, ya. Kita menjadi orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Lalu yang kedua, status yang kedua yang Tuhan berikan ketika kita menjadi milik Kristus adalah status sebagai hamba Kristus. 1 Korintus 7 ayat yang ke-22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan,
Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Lalu Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita sudah dibeli dan menjadi milik Kristus, status kita pertama adalah sebagai anak Allah. Lalu Tuhan memberikan juga status yang kedua adalah hamba Allah. Ya, hamba Kristus. Ya, arti hamba Kristus, hamba Tuhan, hamba Allah itu secara umum diberikan kepada seluruh orang percaya. Ya, memang ada pengertian dalam bahasa Indonesia, pengertian yang menyempit. Hamba Tuhan itu diklasifikasikan sebagai pendeta, ya, misalnya hamba Tuhan itu arti menyempitnya, tetapi arti luasnya bahwa Bapak Ibu Saudara semua adalah hamba Kristus, ya, tidak memberi label bahwa kalau bukan pendeta bukan hamba Kristus, ya. Semua secara umum adalah hamba Kristus, ya. Hamba Kristus, maksud daripada hamba Kristus, pelabelan hamba Kristus, status daripada hamba Kristus adalah sebuah proses perendahan diri. Ya. Hamba kalau mengambil arti daripada kata dari Yunani yaitu doulos, atau dalam bahasa Ibraninya itu adalah hineni. Ya. Dulu pernah terjadi pertentangan ya di gereja sebelah masalah hineni. Padahal sama. Arti adalah doulos dengan hineni itu adalah satu arti yang sama. Ya. Artinya seorang budak, seorang yang dibeli ya oleh tuannya dan dia harus mengabdi kepada sang pemilik. Ya, pada zaman itu perbudakan masih berlaku, ya, perbudakan masih terjadi, ya, di mana ada tuan yang menjual budak, kemudian ada pasar budak, ya, kemudian ada orang-orang kaya yang butuh pekerja-pekerja yang tidak perlu digaji, jadi beli budak kemudian dibawa pulang, dipekerjakan di rumah. Nah, si budak ini ketika sudah dibeli oleh si tuannya itu, dia tidak punya hak apa-apa, ya. Dia tidak punya hak untuk membela diri atau misalnya punya hak untuk digaji, upah. Dia pokoknya sudah menjadi milik tuannya, ya sudah. Tuannya kasih makan apa, ya dia terima, dan dia harus bekerja sesuai dengan keinginan tuannya. Dia harus bekerja mungkin 24 jam, maka dia harus ikut. Ya, karena dia sudah dibeli, dia tidak punya hak. Ya. Dia tidak punya hak, tapi ada tuan-tuan memang yang baik hati, ya, seperti peristiwa Potifar dengan Yusuf. Potifar melihat Yusuf ini budak yang tunduk taat sehingga dipercayakan ya segala isi rumahnya karena melihat kerajinan, ketekunan daripada Yusuf, ya. Jadi tidak semua budak itu ditindas, ya. Ada budak yang dikasih karena rajin gitu ya. Nah, Tuhan mengilustrasikan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah hamba Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan harus mengabdi kepada sang pemilik. Ya. Tadi status anak kita punya hak ahli waris, tetapi status hamba berarti kita harus mengabdi. Ya. Kita harus mengabdi kepada Tuhan kita yang sudah membeli kita. Kita harus mengabdikan hidup kita kepada Kristus. Kita harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Kita tidak punya hak lagi untuk punya kehendak bebas, ya, yang dikatakan menuruti keinginan kita, hawa nafsu kita. Ya, dalam Galatia 5:24, kita sudah menjadi milik Kristus. Seorang budak harus menyalibkan dagingnya, harus menyalibkan keinginannya, menyalibkan hawa nafsunya. Ya, seorang budak pada zaman itu dia tidak punya hak keinginan bahwa saya pengen jalan-jalan, saya pengen melakukan ini, saya pengen makan ini. Tidak bisa, dia harus menyalibkan keinginannya
kepada kehendak sang pemiliknya, sang tuannya. Ya. Tuannya ngasih hanya memberi dia makan misalnya makan kentang saja, dan dia tidak punya hak untuk meminta kepada tuannya untuk meminta daging gitu kan. Tuannya beri dia kentang, ya sudah kentang itu yang dia makan. Ya. Artinya ada hak yang harus disalibkan. Itu berbicara tentang sebuah kerendahan hati, sebuah pengabdian kepada sang pemilik. Namun kita tidak boleh memisahkan dengan kaitan dengan status yang anak Allah, ya. Di mana di sini pembedaannya kita harus membedakannya bahwa anak Allah, status kita anak Allah, berarti kita diberi privilege, ya. Lalu kemudian kita menjadi hamba Kristus, bukan berarti 100% kita seperti hamba pada masa itu. Artinya status hamba di sini adalah kita harus mengambil artinya yaitu mengabdi, ya. Mengabdi kepada sang pemilik. Ya. Sedangkan kita status sebagai anak Allah, kita diberi privilege, ya. Diberikan ahli waris. Ya. Itu luar biasanya ketika kita menjadi milik Allah. Lalu status yang ketiga, ketika kita menjadi milik Kristus, adalah kita menjadi sahabat Kristus. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Status yang ketiga adalah sahabat Kristus. Artinya seorang sahabat, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Diperintahkan sahabatnya, menjadi partner, ya, menjadi partnership di dalam sebuah tugas. Ya. Kolega kalau di dalam bisnis, ya misalnya ya kayak Anton misalnya di bank punya kolega, ya punya partner rekan-rekan bekerja, ya. Misalnya sebagai pimpinan maka ada anak buah. Nah itulah sahabat. Itu arti daripada kata sahabat. Dia menjadi partner, menjadi kolega yang akan mengerjakan tugas daripada sang manajernya misalnya atau pimpinan, ya. Nah, Bapak Saudara, itu ditempatkan oleh Tuhan ketika kita menjadi milik Kristus, kita menjadi sahabat Kristus yang akan melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Ya. Tuhan memberikan tugas bagi kita. Ya. Gereja Tuhan diberi tugas, yaitu amanat agung. Ya, salah satunya amanat agung, bahwa beritakan Injil, lalu kemudian menjadi saksi, menjadi saksi bagi banyak orang. Kita diberikan tugas untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau di dalam Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika Tuhan sudah membeli kita, kita sudah menjadi milik Kristus, ada 3 status yang Tuhan berikan kepada kita. Status di mana kita menjadi anak Allah. Kita adalah anak Allah, itu berarti kita ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Kemudian kita menjadi hamba Allah, artinya kita orang yang harus mengabdi kepada Kristus. Kemudian kita adalah sahabat Allah atau sahabat Kristus, di mana sahabat adalah orang yang melaksanakan tugas daripada Kristus. Karena Kristus sudah naik ke surga, maka kita adalah sahabat-sahabat Kristus yang harus mengerjakan atau menuntaskan tugas yang Tuhan berikan. Rasul Paulus di dalam
2 Timotius dikatakan bahwa ketika dia mau sampai di garis akhir, ya, aku sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Nah, itulah yang tugas daripada sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara diberikan tugas oleh Tuhan, masing-masing kita diberikan tugas oleh Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Ya. Kalau kita ditugaskan Tuhan sebagai karyawan, maka kita harus bertugas sebagai karyawan yang takut akan Tuhan. Ya, di dalam Kolose bahwa seorang karyawan harus tunduk kepada pimpinannya, dia harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Dia tidak boleh bersikap, ya, memiliki sikap yang melanggar aturan-aturan di dalam pekerjaannya. Kalau kita dipanggil sebagai seorang ibu rumah tangga, maka dia harus bertugas, ya, berfungsi. Perannya sebagai istri, sebagai suami yang bertanggung jawab. Ya. Atau sebagai anak, maka kita berfungsi sebagai anak yang sedang dididik oleh orang tuanya. Ya, menempuh pendidikan dan melakukan segala sesuatu yang dikerjakan. Ya. Jadi kita milik Kristus bukan berarti kita harus menuruti lagi apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Artinya kita harus menundukkan diri kepada kehendak Kristus sebagai sang pemilik. Ya, mungkin kita punya keinginan, tetapi kita harus membawa keinginan kita kepada Kristus, ya, lewat doa kita yang kita sudah pelajari minggu lalu, bahwa doa yang dikabulkan harus tunduk kepada kehendak Allah. Kita punya keinginan Tuhan, kita bawa keinginan kita, dan biarlah keinginan kita itu ditundukkan kepada kehendak Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, biarlah keinginan kita itu dibatalkan, ya. Dan kita harus menundukkan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Baik, kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, pertolongan di dalam kehidupan kita, mengingat lagi, memahami bahwa kepemilikan kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Kristus. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Anton.